Berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Untuk sekretaris, Cindy, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Oke, ya bagus ya untuk kehadiran siswanya. Semoga bisa dipertahankan. Nah, Ibu ingatkan kembali peraturan selama pembelajaran IPS. Tidak boleh ada yang mengantuk, tidak boleh ada yang mengobrol, tidak ada yang tidak fokus dalam pembelajaran IPS ya. Karena dalam setiap pembelajaran IPS, dari awal sampai akhir Ibu akan menilai sikap kalian. Ada nilai pengetahuan nanti, Ibu akan memberikan pertanyaan. Apabila ada yang mau menjawab, nanti akan Ibu berikan penilaian. Kemudian yang terakhir ada namanya penilaian keterampilan, yaitu nilai pada saat kalian presentasi kelompok. Jadi paham ya? Nah, kalau misalnya ada nanti melakukan pelanggaran, Ibu kurangi nilainya, setuju ya? Setuju. Iya, kita sepakati dulu peraturan pembelajaran IPS, oke? Nah, Ibu mau tanya dulu tentang pembelajaran yang sebelumnya, yaitu materi tentang... Iya, pinter, interaksi sosial. Nah, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Timbal balik rasa-rasa. Angkat tangannya, sebutkan namanya. Oke, Niko Alfian, silakan. Hubungan timbal balik, apalagi yo, Subinter, bener ya, hubungan timbal balik, apalagi interaksi sosial. Kita ini, yuk, Niken. Hubungan timbal balik antar individu yang saling mempengaruhi. Iya, pinter ya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti halnya di dalam kelas ini ada interaksi antara Ibu dengan kalian. Materi selanjutnya yaitu tentang mobilitas sosial. Nah, adapun tujuan pembelajaran mobilitas sosial yang pertama yang Ibu harapkan adalah kalian paham apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial. Nah, yang terakhir yang Ibu harapkan adalah kalian dapat presentasi dengan baik ya, secara aktif, bertanya, menjawab, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jelas tujuan pembelajaran kita hari ini? Jelas. Oke. Nah, kita lanjut materi kita mobilitas sosial. Tapi sebelum kita bahas, mari kita sama-sama melakukan ice breaking seperti yang kemarin. Satu kali langsung secara cepat ya. 1, 2, 3. IPS di dadaku, IPS penuh makna, IPS penuh arti, penuh semangat. IPS? Iya. Oke. Nah, untuk pelajaran hari ini yaitu tentang mobilitas sosial. Nah, nih ya, coba perhatikan mobilitas sosial. Nah, apa itu mobilitas sosial? Nah, mobilitas sosial ini terjadi karena adanya interaksi sosial ya. Nah, mobilitas sosial sama artinya dengan perubahan status sosial. Jadi seseorang yang mengalami mobilitas sosial berarti mengalami namanya perubahan. Iya, pinter, perubahan status sosial. Nah, oke. Nah, untuk bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, kalau di dalam buku paketmu ya, ada horizontal, ada vertikal atas, vertikal bawah, kemudian ada intragenerasi, antargenerasi, geografis. Nah, karena berhubung hari ini waktunya tidak cukup, kita bahas hari ini yaitu tentang horizontal, vertikal ke atas, vertikal ke bawah. Oke, nah untuk lebih jelasnya silahkan kalian mengamati video berikut. Pengertian mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Mobilitas
berasal dari kata mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau. Nah, demikian tayangan video tentang bentuk mobilitas sosial. Coba kita simpulkan lagi, apa arti dari mobilitas sosial? Sama artinya dengan? Iya, perubahan status sosial. Apa saja bentuk-bentuknya? Iya, horizontal, vertikal atas, kemudian? Iya, sebenarnya masih banyak lagi ya. Tapi karena waktunya tidak memungkinkan, kita bahas yang ini saja. Horizontal, vertikal atas, vertikal bawah. Bagaimana yang horizontal? Bagaimana perubahan status sosialnya? Oh, pinter Marcel. Tepuk tangan untuk Marcel. Iya, perubahan yang sama dan sederajat ya. Jelas ya? Oke, sekarang Ibu bagi 3 kelompok, satu perwakilan kelompok untuk mengambil amplop yang di sini. Kelompok apa? Mawar, melati, atau anggrek? Oke, Ibu bagi 3 kelompok ya. Ya, berdasarkan sudah yang diambil amplopnya tadi, yaitu kelompok melati, kelompok mawar, kelompok anggrek. Oke, Ibu bagi 3 kelompok. Nah, Ibu akan bagikan LKPD, silahkan dikerjakan. Waktunya 20 menit. Silahkan dikerjakan. Oke. Waktunya 20 menit. Oke, kalau sudah selesai, waktunya untuk presentasi. Dimulai dari kelompok mawar. Tepuk tangan untuk kelompok mawar. Oke, silakan kelompok mawar. Baik, selamat siang semuanya untuk teman-teman dan Bu Rini. Kami dari kelompok Mawar akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Untuk lebih jelasnya akan saya berikan kepada teman saya, Nesi. Baik, saya akan memulai presentasinya. Sikap yang harus dikembangkan agar mobilitas sosial vertikal ke atas bisa tercapai adalah, menurut kelompok kami, sikap yang harus dikembangkan agar mobilitas sosial vertikal ke atas bisa tercapai adalah dengan bekerja keras, berdisiplin, dan bertanggung jawab. Baik, sekian presentasi kami. Ada pertanyaan? Kami dari kelompok anggrek ingin bertanya, seorang karyawan bagian lapangan yang mendapatkan promosi kenaikan jabatan menjadi atasan yang lebih banyak kerja di dalam kantor, tapi kurang mengerti dalam mengoperasikan komputer. Padahal karyawan tersebut selama ini sudah bekerja keras, berdisiplin, dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok Mawar. Sikap apa lagi yang harus dikembangkan oleh karyawan tersebut? Terima kasih. Baik, pertanyaan dari kelompok anggrek akan dijawab oleh kelompok mawar. Dalam hal ini, kelompok anggrek menyebutkan bahwa seorang karyawan mendapatkan promosi jabatan menjadi atasan yang lebih banyak kerja di kantor, tapi kurang mengerti dalam mengoperasikan komputer. Menurut kelompok kami, sikap yang harus dikembangkan lagi adalah mau belajar dan terbuka atau sesuatu hal-hal yang baru. Contohnya, karyawan tersebut bisa mengambil kursus komputer seusai jam bekerja. Baik, sekian presentasinya dan terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf bila ada salah. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok mawar. Iya, terima kasih untuk kelompok mawar ya. Presentasinya sudah bagus ya. Selanjutnya, presentasi yang kedua yaitu kelompok anggrek. Oke, kelompok anggrek dulu. Oke, silakan kelompok anggrek. Tepuk tangan supaya mereka lebih bersemangat lagi. Lebih bersemangat tepuk tangannya. Oke, ya silakan kelompok anggrek. Selamat pagi Bu Rini dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok anggrek ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Riko. Menurut kelompok kami, sikap yang harus kita miliki ketika mengalami penurunan mobilitas sosial adalah 1. Tetap bersemangat. 2. Introspeksi dan koreksi diri.
3. Pantang menyerah. 4. Menjadikan kegagalan sebagai motivasi. Sekianlah presentasi kami dari kami. Apabila ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Kami dari kelompok Melati ingin bertanya, menurut kelompok Anggrek, jika seseorang yang mengalami penurunan mobilitas sosial vertikal ke bawah, apakah seseorang tersebut bisa mengalami mobilitas vertikal ke atas dalam waktu yang cepat? Berikan contohnya. Kami dari kelompok Anggrek mencoba menjawab. Menurut kelompok kami, seseorang bisa mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas dalam waktu yang cepat jika memiliki sikap disiplin dan berkomitmen. Contoh, seseorang memiliki usaha yang bangkrut di masa pandemi, cepat bangkit kembali usahanya dikarenakan dengan mudah mendapatkan pinjaman. Orang ini dapat dengan mudahnya mendapatkan pinjaman dari bank dikarenakan riwayat pembayarannya selama ini sangat baik. Terima kasih. Jika tidak ada yang bertanya, sekianlah dari kelompok Anggrek. Terima kasih. Oke, tepuk tangan kelompok Anggrek. Iya. Selamat pagi untuk Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Hari ini kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk hasilnya akan dibacakan oleh Marcel. Menurut kelompok kami, faktor penghambat mobilitas sosial ke atas yang juga bisa menjadi faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial ke atas adalah kemiskinan. Karena selain menjadi penghambat kemiskinan juga menjadi motivasi untuk terjadinya mobilitas sosial vertikal atas pada status sosial. Baik, itu adalah hasil dari kerja kelompok kami. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Baik, untuk kelompok Mawar dipersilakan. Baik, kami dari kelompok Mawar akan bertanya kepada kelompok Melati. Apakah orang yang sukses berawal dari kemiskinan akan menjadi pengusaha? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Niko. Menurut kelompok kami, tidak selalu contohnya orang tersebut bisa mewujudkan cita-cita untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sambil bekerja. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Kami dari kelompok Anggrek ingin bertanya, sikap apa saja yang akan dimiliki oleh orang-orang yang berada dalam kemiskinan? Untuk pertanyaan dari kelompok Anggrek akan dijawab oleh Mela. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Anggrek. Menurut kelompok kami, orang-orang yang berada dalam kemiskinan akan memiliki sikap yang mau bekerja keras dan pantang menyerah. Contohnya, orang yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi akan lebih giat belajar, bekerja keras, dan biasanya akan menjadi seorang pengusaha. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat siang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Melati. Iya. Oke, presentasinya sudah bagus ya, semuanya sudah bagus. Oke. Nah, selanjutnya yuk kita simpulkan materi kita hari ini sama-sama. Yuk. Tadi apa? Mobilitas sosial. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Iya, perubahan status sosial. Perubahan status sosial sama artinya dengan perubahan mobilitas sosial. Bentuknya apa saja yang kita bahas hari ini? Horizontal, vertikal atas, vertikal bawah. Nah, dampak positifnya, dampak negatifnya apa kira-kira dengan berubahnya status sosial seseorang? Dampak positifnya? Ya, kalau misalnya mobilitas sosial kita pada status sosial itu lebih tinggi dari sebelumnya, otomatis kan penghasilannya lebih tinggi. Kalau penghasilan lebih tinggi, bagaimana kesejahteraan kita? Bagus, berarti salah satu dampak positifnya yaitu mensejahterakan ya, meningkatkan kesejahteraan hidup ya. Nah, untuk materi hari ini sudah jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. IPS? Ya, oke. Nah, nanti ada tugas di Google Form, silahkan mengerjakan. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk mobilitas sosial, geografis, antar generasi, dan intragenerasi. Dibaca-baca bukunya ya. Oke, silahkan beres-beres, waktunya kita untuk pulang. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi.
kembali. Semoga sehat selalu, Tuhan berkati.